Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi. Ya, pertanyaan yang sangat mendebarkan dan mengerikan. Siapa yang berani memvonis kafir? Siapa yang berani memvonis masuk ke dalam neraka? Siapa itu? Maka kita jawab di surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Kita buka bersama dan insya Allah sudah sering mendengar, bahkan sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir, yakni dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka di dalam neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan sekali bahwasanya orang kafir, yakni dari ahli kitab dan orang musyrik. Yang pertama adalah ahli kitab. Kita ketahui ahli kitab adalah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka memiliki kitab, yakni Taurat dan Injil, yang kemudian sudah dirubah dan ada di situ kabar tentang nabi terakhir, tetapi mereka sembunyikan. Mereka mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beriman tentang hari kiamat, adanya surga, ada neraka. Tetapi mereka tidak mau mengimani datangnya nabi terakhir, yakni Muhammad SAW. Padahal mereka telah mengetahui di dalam kitab mereka, Taurat dan Injil, telah dijelaskan dan dikabarkan akan datangnya nabi terakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-146, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah Allah anugerahkan kitab, yakni Taurat dan Injil, sebuah anugerah yang sangat mulia. Allah anugerah untuk mereka kitab, yakni Taurat dan Injil, yang mana dari Taurat dan Injil itu dikabarkan sehingga mereka tahu betul tentang Nabi Muhammad SAW. Kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal betul sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Akan tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, akan tetapi sebagian dari mereka menyembunyikan kabar itu, menyembunyikan kabar akan Nabi Muhammad SAW datang sebagai nabi terakhir. Bahkan yang mengetahui pun mereka enggan dan tidak mau menerima, tidak mau mengimani, sehingga mereka tetap dalam keadaan kafir. Meskipun beriman pada Allah, meskipun beriman kepada hari kiamat, kepada malaikat, tetapi tidak mau mengimani Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Yang kedua adalah mereka adalah orang musyrik yang menyekutukan Allah. Mereka beriman pada Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini beserta isinya, tetapi mereka selain menyembah Allah juga menyembah pada yang lainnya, menyembah malaikat atau bahkan nabi-nabi atau orang-orang soleh atau kubur-kubur atau berhala atau api dan yang lainnya. Semuanya sama, adalah musyrik, meskipun yang disembah, yang diminta-minta adalah malaikat atau nabi atau orang soleh. Pada hakikatnya mereka tidak meminta kepada nabi, tetapi meminta-minta kepada syaitan. Karena nabi, malaikat bukan tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk meminta-minta. Mereka semua adalah kafir. Ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memvonis mereka fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahanam.
Disebut Jahanam adalah tempat yang sangat dalam dan tertutup. Dibakar di sana yang sangat dalam dan ditutup. Khalidina fiha, mereka di sana selama-lamanya. Selama-lamanya. Khusus untuk orang kafir ini tidak Allah berikan ampun, enggak ada ampun untuk mereka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Karena mereka adalah tidak mau menerima apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syarat dawabi indallahi summul bukmun alladzina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Ya, seburuk-buruk makhluk adalah menurut Allah yang peka dan tuli, enggak paham dan tidak mendengar. Sudah dikabarkan bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi yang menciptakan, sehingga untuk menyembah kepada Allah kok masih menyembah pada yang lainnya, masih meminta-minta kepada yang lainnya. Sudah dikabarkan ini yang benar, ini yang salah. Sudah dikabarkan iblis saja yang percaya pada Allah tapi menyembah pada Allah, kemudian disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam pun enggak mau menerima. Zaman sekarang disuruh sujud untuk kepada Allah saja enggak mau. Iblis saja untuk sujud kepada Adam atas perintah Allah itu pun tidak mau. Dan sekarang ada orang yang disuruh sujud langsung kepada Allah tidak mau. Sungguh para ulama menyebutkan orang ini lebih peka, lebih tuli daripada iblis. Karena iblis punya alasan nggak mau nyembah karena menyembah pada Adam. Padahal itu pun salah karena itu adalah perintah Allah. Sekarang ada orang yang tidak mau menyembah padahal disuruh menyembah pada Allah langsung, bukan kepada Nabi Adam, pun masih nggak mau menerima. Ini adalah summum bukmun. Mereka adalah buta dan tuli. Dan ini adalah seburuk-buruk makhluk yang Allah tetapkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang peka dan tuli, tetapi kita adalah orang-orang yang ikhlas, mukhlishina lahuddin, ikhlas mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini, sehingga kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.